Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmanda, Tambuk 2018, kelas Pendidikan Ekonomi A. Baik, pada mata kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah, di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Daerah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan dan konsep pokok yang terkait dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. A. Ada permasalahan perencanaan pembangunan di Indonesia. Memperhatikan pengalaman masa lalu dan perkembangan yang terjadi saat ini, terlihat adanya beberapa permasalahan pokok dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Permasalahan ini timbul baik terjadi beberapa perubahan peraturan perundang-undangan, serta membawa implikasi terhadap penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kesemua permasalahan dan perubahan ini merupakan dasar dan latar belakang utama keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN. Permasalahan pertamanya adalah perubahan yang cukup fundamental tentang ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang semula salah satunya tugas adalah menyusun garis-garis besar atau haluan negara atau GBHN. Sedangkan dalam GBHN tersebut, garis besar pembangunan jangka panjang yang merupakan acuan utama negara merupakan dengan adanya perubahan tersebut, MPR tidak lagi menyusun kewajiban GBHN dan hal sepertinya. Ada lagi garis besar pembangunan jangka panjang. Karena itu, pemerintah perlu menyusun kembali rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP. Pemerintah perlu menyusun sendiri rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP untuk periode 20 tahun ke depan, baik untuk nasional maupun daerah, yang akan dijadikan pedoman untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode 5 tahun. Baik, yang kedua, B, ada sasaran pokok SPN. Memperhatikan permasalahan yang dihadapi perencanaan pembangunan di Indonesia sebagaimana dijelaskan tadi, maka sasaran utama perencanaan pembangunan yang ingin dicapai pemerintah dengan diterapkannya SPPN secara menyeluruh di Indonesia mencakup 5 hal pokok. Yang pertama itu ada meningkatnya koordinasi antara pelaku pembangun sehingga hasil yang diharapkan menjadi lebih optimal. Yang kedua ada meningkatnya keterpaduan dan sinergia perencanaan antara pusat dan daerah. Yang ketiga ada meningkatnya keterpaduan antara perencanaan, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat adalah mengoptimalkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyusunan dan pelaku perencana pembangunan. Yang kelima, ada tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Nah, di bagian C kita akan membahas tentang dokumen perencanaan pembangunan daerah. Bentuk dari kegiatan perencanaan pembangunan daerah adalah tersusunnya dokumen perencanaan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dokumen perencanaan ini tentunya berbeda menurut jenis dan cakupannya. Dalam kaitannya dengan SPPN 2004 menetapkan ada 5 dokumen perencanaan yang disusun oleh Badan Perencanaan. Yang pertama itu ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJPD. Yang kedua ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Yang ketiga ada Rencana Strategi Industri atau Restran SKPDJ. Yang keempat ada Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD. Yang kelima ada Rencana Kerja Institusi atau Renja SKPD. Nah, dari yang kelima itu penetapan dokumen perencanaan pembangunan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
pengertian masing-masing diharapkan akan mendapat menghilangkan dualisme dalam menyusun perencanaan antara Bappenas dan Departemen Dalam Negeri seperti dalam kasus penyusunan program perencanaan daerah atau Propeda dan perencanaan strategi daerah atau Restran. Baik, selanjutnya ada D, keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian yang B, salah satu sasaran utama SPPN 2004 adalah untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergitas perencanaan antara pusat dan daerah serta antara daerah terkait. Hal ini sangat penting artinya dalam rangka mewujudkan kesatuan arah dan efisien proses pembangunan secara nasional, terwujudnya kesatuan arah dan efisien proses pembangunan secara nasional sehingga sasaran yang ditujukan penting dalam era otonomi di mana daerah diberikan kewenangan yang lebih luas sehingga dapat menentukan sendiri arah strategi dan kebijakan pembangunan itu sendiri. Maksudnya setiap daerah itu dia bisa membangun perencanaan yang akan dibangun dan diajukan kepada tingkat pusat. Di dalam SPN 2004, upaya meningkatkan keterpaduan dan sinergitas pembangunan nasional tersebut dilakukan dengan jalan menciptakan keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah pusat dan pembangunan daerah, mulai dari RPJP sampai dengan Renja SKDP antara tingkat nasional maupun daerah. Keterkaitan tersebut harus mengacu pada RPJP nasional. Hal ini sangat penting artinya untuk menjaga agar pelaksanaan pembangunan daerah dalam jangka panjang serta terpadu dalam saling mendukung dengan pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam rangka ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang RPJP nasional telah mengamatkan bahwa periode RPJP nasional harus sama dengan periode RPJP daerah yaitu 2005 sampai dengan 2025. Walaupun waktu penyusunan RPJP daerah tergantung dari pelaksanaan pilkada daerah yang bersangkutan, di samping itu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2008 juga memberikan acuan yang lebih rinci tentang tata cara sistematik. Sekian ringkasan yang telah saya paparkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.